Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmayani dengan NIM 2020203862201052. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas final saya, yaitu Etika Bisnis Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, adapun pokok pembahasan yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian etika produksi dan pengertian etika produksi perspektif konvensional versus syariah, beserta contoh etika produksi dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Dan yang kedua, menjelaskan pengertian etika konsumsi dan pengertian etika konsumsi perspektif konvensional versus syariah, beserta contoh etika konsumsi dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian etika distribusi dan pengertian etika distribusi perspektif konvensional versus syariah, beserta contoh etika distribusi dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Yang keempat, menjelaskan pengertian etika pasar dan pengertian etika pasar perspektif konvensional versus syariah, beserta contoh etika pasar dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu etika produksi. Pengertian etika produksi. Etika produksi adalah aturan yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Dalam perusahaan, agregasi dari perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan. Karena itu, karyawan secara normatif diturunkan dari etika bisnis. Konsekuensinya, tidak diterapkan atau ditunjukkan untuk para karyawan saja. Artinya, kebijakan manajemen yang menyangkut karyawan seharusnya pula beretika, misalnya keadilan dan keterbukaan dalam hal kompensasi, karir, dan evaluasi kinerja karyawan. Jadi setiap keputusan dalam perusahaan tidak saja dikaitkan dengan kepentingan manajemen, tetapi juga karyawan. Dalam melakukan produksi sangat diperlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain jujur dan tidak melakukan kecurangan. Contohnya, banyak sekali kecurangan yang terjadi pada saat ini. Hal ini yang dimaksud etika bisnis yang memproduksi yang ditunjukkan oleh masyarakat luas agar bersikap jujur dan tulus dalam memproduksi produknya, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, karena setiap perencanaan produk tidak lepas dari penilaian etika. Dan etika produksi dalam perspektif konvensional versus syariah. Produktivitas tidak bisa lepas dengan makna dan fungsi produksi, sebab produktivitas dapat dilihat tak kala ada dua unsur, yaitu hasil produksi dan SDM yang mengelola produksi.
Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Pada tahun 2004, asuransi, namun pendapat beberapa ahli ekonomi konvensional dan syariah mengartikan produksi lebih mendalam dan aplikatif. Menurut Miller, pada tahun 2000, produksi adalah sebagai pengguna atau sumber daya yang mengubah suatu komoditi yang menjadi komoditi lain yang sama. Miller pada tahun 2000 menekankan kepada perubahan komoditi atau sumber daya, sedangkan menurut Sugianto pada tahun 2000 bahwa produksi adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah input, yaitu secara akuntansi sama dengan jumlah uang yang keluar yang dicatat. Pendapat Sugianto ini menekankan kepada sudut pandang akuntansi dengan sumber daya yang lebih spektif, yaitu berupa uang. Beberapa ahli syariah memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi. Meskipun substansinya sama, ada definisi yang lengkap dan ada pula definisi yang lebih ringkas. Namun, semuanya mengarah kepada ciri khas perspektif perekonomian dalam Islam, yaitu produksi. Aktivitas produksi yang mengarah kepada dunia dan akhirat. Penjabarannya dalam bidang produksi yaitu bahwa barang dan jasa yang diciptakan manusia adalah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, dunia merupakan awal dari kehidupan selanjutnya. Maka, aktivitas produksi pun mengarah kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah sebagai penguasa alam. Contoh etika produksi dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Begini, misalnya, proses produksi harus berdasarkan pada ajaran Islam. Maka, dari produksi barang dan jasa yang dapat merusak nilai moralitas dan menjauhkan manusia dari ajaran Islam, maka tidak diperbolehkan. Islam melarang umat muslim untuk mengkonsumsi barang yang haram seperti babi, alkohol, dan lain-lain. Berdasarkan hal itu, maka umat Islam juga dilarang untuk memproduksi barang-barang yang haram. Contohnya, zaman sekarang banyak sekali yang memproduksi yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, contoh, bakso yang diproduksi menggunakan daging babi tanpa sepengetahuan konsumen. Hal ini dilakukan penjual demi mengejar keuntungan semata, tanpa memperhatikan fala dan mashala yang menjadi tujuan utama dalam produksi. Yang kedua, pengertian etika konsumsi. Perilaku konsumsi merupakan keseharian individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan diri atau keluarga. Hal ini dapat berbentuk penggunaan suatu jenis barang dan jasa untuk memenuhi khusus kebutuhan lahiriah dan dapat bersifat memenuhi khusus kebutuhan batiniah dan dapat pula bersifat memenuhi kebutuhan sekaligus. Baik lahiriah maupun batiniah, perilaku konsumsi dapat berbentuk penggunaan berbagai jenis barang dan jasa, seperti sandang, pandan, dan alat konsumsi, dan lain-lain, yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Perilaku konsumsi dalam waktu yang lama lebih dikenal dalam dua cara, yaitu
perilaku konsumsi rumah tangga individu dan perilaku konsumsi rumah tangga perusahaan. Yang dikenal dua macam perilaku konsumsi tersebut karena keduanya merupakan subjek permintaan. Akan tetapi, menurut Suliastoy, perilaku konsumsi rumah tangga individu menjadi lebih tepat disebut perilaku konsumsi saja, dan perilaku konsumsi rumah tangga perusahaan disebut investasi. Hal ini terjadi sebab pada kenyataannya, isi permintaan yang datang dari rumah tangga individu adalah permintaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, barang dan jasa yang diminta oleh individu atau sebuah rumah tangga dimaksud untuk dikonsumsi. Sedangkan permintaan yang datang dari rumah tangga perusahaan pada umumnya ditunjukkan untuk membeli barang dan jasa modal yang diperlukan dalam proses produksi. Karenanya, permintaan akan barang dan jasa modal adalah bersifat investasi. Dan etika konsumsi menurut perspektif konvensional versus syariah. Perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai homogenisasi atau heterogenisasi budaya global. Homogenisasi dapat diartikan bahwa budaya lokal atau terkooptasi oleh budaya global atau justru yang terjadi sebaliknya. Budaya lokal adalah semakin menunjuknya eksistensinya di tengah berkembangnya budaya global. Perubahan perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai hal yang negatif, menjadi kambing hitam dalam beberapa hal termaksud terdegradasinya budaya lokal, budaya bangsa maupun budaya Islam. Sebagaimana dalam ilmu ekonomi konvensional bahwa motif perilaku konsumsi dikenal dua macam, yaitu motif internal atau dari diri manusia dan motif eksternal yaitu dari luar diri manusia. Demikian juga dalam Islam terdapat apa yang disebut motif internal dan eksternal dalam konsumsi. Dalam ilmu ekonomi konvensional, menurut Suliastoy disebut bahwa perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal di dalam diri manusia dan faktor eksternal dari luar diri manusia. Keynes mengemukakan perilaku konsumsi didorong motif yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri yang bersifat subjektif, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh etika konsumsi dalam internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Majhazin mencontohkan orang yang hanya memiliki sepeda merasa lebih rendah daripada orang yang memiliki sepeda motor. Orang yang naik sepeda motor merasa minder di hadapan orang yang naik mobil. Demikian seterusnya, sehingga dapat dikatakan semakin banyak dan mahal dan canggih produk-produk material yang kita miliki, semakin tinggi martabatnya dan semakin tinggi kepercayaan dirinya. Yang ketiga, pengertian distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan distribusi disebut distributor. Dan etika distribusi dalam perspektif konvensional versus syariah. Konsep distribusi dalam Islam tergambar melalui surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini menghendaki distribusi yang merata. Magazid Al-Sahriyah, distribusi keyakinan pada ayat tersebut
tersurat jelas agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Al-Tahlabi membagi harta peruntukan umat menjadi 3 macam. Yang pertama, harta yang diambil dari kaum muslim untuk membersihkan harta seperti zakat. Pendistribusiannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang berupa 8 golongan. Yang kedua adalah ghanimah, yaitu harta ini diperoleh kaum muslim setelah melakukan peperangan atau perjanjian damai dengan kaum kafir. Pendistribusian harta ghanimah juga dijelaskan dalam Al-Quran. Pada mulanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah fa'ih. Harta fa'ih adalah harta yang didapat dari kaum kafir yang menyerah tanpa ada peperangan, seperti tembusan perdamaian, jizah, kharaj, ushar, atau orang kafir yang meninggalkan tanpa ada pewaris. Distribusi harta fa'ih kebalikan dari harta ghanimah, 4/5 bagian untuk Rasulullah, sedangkan 1/5 sisanya untuk keluarga Rasulullah, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Semua ayat tersebut mengajarkan pada prinsip distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islami. Al-Quran telah menetapkan aturan tertentu guna mencapai sasaran keadilan dalam pendistribusian kekayaan. Contoh etika distribusi dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Beberapa contoh distribusi atas dasar nilai-nilai dan praktiknya adalah mengalokasikan dalam masyarakat sebagai pendapat nasional untuk para pegawainya, mengalokasikan dana pada otoritas publik untuk merealisasikan kepentingan publik, institusi, harta warisan, dan kepercayaan filantropis atau wakaf, dan apapun yang serupa dengan dua institusi tersebut, dan pelanggaran atas beberapa macam pertukaran karena alasan-alasan non-ekonomi seperti prostitusi, judi, dan lain-lain. Yang keempat, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dan etika pasar dalam perspektif konvensional versus syariah. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan mencegah masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntut oleh ajaran Islam melalui dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi. Ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Banyak orang berpendapat pasar syariah adalah pasar emosional, sedangkan pasar konvensional adalah pasar rasional. Pemahaman keterkaitan orang untuk berbisnis pada pasar syariah karena alasan keagamaan, atau dalam hal ini agama Islam yang lebih bersifat emosional, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial
yang bersifat rasional, sebaliknya pada pasar konvensional atau non-syariah yang ingin mendapatkan keuntungan finansial untuk sebenar-benarnya tanpa perlu apakah bisnis yang dijalankan tersebut mungkin menyimpan atau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contoh etika dalam pasar dalam bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Kesadaran masyarakat saat ini terdapat etika dalam berbisnis sedikit mengalami krisis sehingga berpengaruh pada krisis multidimensi. Dalam kehidupan masyarakat, pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis harus segera mungkin ditekankan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari pada semua sektor. Sesungguhnya dalam hal ini seluruh pelaksana kehidupan telah diatur dalam pandangan ajaran agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, termaksud dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Mungkin sekian yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.